Salam sejahtera buat kita semua. Halo para pemirsa seluruhnya, anak didik kami yang kami cintai, siswa-siswa tangguh di seluruh Indonesia. Bersama saya di sini Moses Simatupang dalam Moses Channel. Kita akan membahas tuntas tentang materi IPS, tentu dengan penuh kegembiraan, lepas dari beban, ingat belajar adalah bergembira. Baiklah anak didik kami seluruhnya, materi kita hari ini sangat-sangat istimewa, yaitu tentang mobilitas sosial. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita teruskan materi kita yang telah Bapak sebutkan di awal tadi, yaitu tentang pelajaran IPS kita tentang interaksi sosial. Saya Moses Matupang, silakan disimak keterangan dan penjelasan dari Bapak agar kita bisa memahaminya. Nah, di bab ini pengaruh interaksi sosial ini dia terhadap kehidupan dan kebangsaan. Di gambar ini kita ingat dulu bagaimana Indonesia memiliki prestasi yang luar biasa ya dalam ini Asian Games ya, Asian Games. Bahkan kita mencapai prestasi yang luar biasa pada waktu itu. Nah, itu bentuk sebuah kerjasama yang luar biasa yang terwujud dalam semangat kebangsaan kita. Nah, jadi kami sekalian setelah melakukan kegiatan diskusi melalui video ini tentunya, kalian tonton. Kalian bisa mendeskripsikan tentang proses ini dia, bentuknya, faktor pendorong, faktor penghambat, dan dampak dari mobilitas sosial. Nah, ini kedua setelah tujuan pembelajaran kita nanti adalah setelah melakukan kegiatan ini, kalian akan mencoba untuk meneliti di lingkungan sekitar apa saja yang ada pergerakan di tengah masyarakat, kehidupan yang berubah dari masyarakat, prestasi yang ada dalam masyarakat, dan seterusnya. Kemudian juga nanti kita akan coba tentang menganalisis lah tentunya ya. Dampak dari mobilitas itu apa? Ada nanti kemungkinan dia menjadi sebuah konflik, persoalan, dan sebagainya. Nah, baiklah, tidak perlu berlama-lama, kita masuki bagian yang pertama. Mobilitas sosial itu memiliki 4 bentuk. Oke, kita lihat satu persatu. Mobilitas sosial vertikal adalah ketika ada perpindahan individu atau kelompok kepada kedudukan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Ini seperti sebuah prestasi mengubah dari sebuah tingkatan tertentu kepada tingkatan yang lebih tinggi. Itu dia vertikal. Yang kedua adalah horizontal. Horizontal itu sejajar, jadi tidak ada perubahan kelas dalam masyarakat. Kelas itu seperti ini. Ada petani, ada pejabat, ada atasan, ada bawahan, ada majikan, ada pembantu. Itu sebuah kenyataan dalam masyarakat bahwa kelas-kelas itu sebenarnya ada. Nah, di sini disebut dengan kedudukan-kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kalau di horizontal berarti dia berpindah dari suatu kedudukan ke sini, tapi tetap sederajat dia. Kemudian pengertian yang ketiga adalah yaitu mobilitas lateral, yaitu adanya perpindahan individu atau kelompok dari geografi. Dari geografis artinya dia mengubah sosialnya. Lingkungan geografi nelayan di tepi pantai akan mengubah hidupnya ketika dia masuk ke tengah pertanian. Tentu akan ada yang berubah nanti dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah mobilitas struktural. Nah, ini lebih kompleks, kan. Dan contohnya adalah suatu negara yang dulu bersifat agraris, perlahan-lahan berubah menjadi negara industrialis. Kita perdalam pengertian daripada mobilitas sosial. Mobilitas itu berasal dari kata mobilis bahasa Yunani yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara sosial itu memiliki makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, jadi kalau kita gabung, definisi dari mobilitas sosial itu bisa kita definisikan yang pertama, yaitu adanya perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, atau
bisa kita juga definisikan sebagai seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lebih baik, atau dari suatu lapisan ke lapisan yang lebih rendah di dalam masyarakat. Itu definisi daripada mobilitas sosial. Horton dan Han itu mengatakan bahwa mobilitas sosial itu tindakan berpindah dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Anak didik kami harus kalian pahami, harus kalian sadari, realita di masyarakat itu, kelas sosial itu memang ada. Dan ini menjadi sebuah motivasi bagimu. Ada di masyarakat kelasnya rendah, dan ada di masyarakat kelasnya lebih tinggi. Nah, dalam kenyataannya itu terjadi dalam hidup kita. Ada yang menguasai dan ada yang dikuasai. Ada yang memimpin dan ada yang dimimpin. Nah, dalam pelajaran kita ini, pahami, sadari dirimu, di mana posisimu dibandingkan dengan orang lain. Sorry, ternyata Anda masih menonton? Baiklah, kita teruskan. Just kidding. Anak didik kami, bagaimana tadi dengan materi tadi? Kiranya masih bisa disimak? Ikuti terus dan jangan pernah bosan untuk mengikutinya. Tadi sudah Bapak jelaskan ada 4 bentuknya, yaitu vertikal, horizontal, lateral, dan struktural. Nah, khusus kita bahas di poin ini yaitu tentang yang vertikal maupun yang horizontal. Yang pertama, vertikal itu atas dan bawah, itu vertikal ya, atas dan bawah. Nah, kalau dia naik nanti, disebut nanti dia dengan climbing atau social climbing. Artinya, dulu dia rendah, lama-kelamaan berproses menjadi lebih tinggi derajatnya. Sementara yang turun, nanti namanya adalah sinking, jadi social sinking. Dulu jabatannya tinggi, sekarang dia turun jadi lebih rendah kedudukannya. Nah, orang yang jabatannya naik, namanya social climbing, dan yang jabatannya atau kelasnya turun namanya sinking. Oke, sekarang kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sosial, mobilitas sosial tadi. Namanya adalah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Maksudnya begini, ketika tadi ada perpindahan antar kelas, apakah dia horizontal atau vertikal? Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Atau pertanyaan yang sama, mengapa hal itu tidak bisa terjadi? Nah, inilah yang kita akan kupas tuntas dalam sesi ini. Kenapa sebuah perubahan mobilitas sosial itu bisa terjadi? Nah, faktor pendorong yang dimaksud adalah ada beberapa poinnya di sini ya, bisa kalian lihat. Yang pertama, struktural, individual, sosial, ekonomi, politik, kemudahan dalam akses pendidikan. Struktural, maksudnya begini. Di dalam masyarakat ada struktur yang bisa terbuka jabatannya. Dia bisa bergerak naik atau bergerak turun. Itu struktur di masyarakat. Pertanyaannya, Pak Tupang, ada tidak yang tertutup strukturnya? Ada. Contohnya di daerah yang menganut sistem kasta. Ketika kasta ada Brahmana, Ksatria, kemudian ada Waisya dan Sudra, ini seumur hidup akan tetap seperti itu. Sesukses apapun golongan Sudra tidak akan bisa berubah menjadi Brahmana. Nah, tentunya di Indonesia hal ini tidak terjadi. Poin penting bagi kalian, dari struktural Indonesia, kalian bisa social climbing. Yang kedua adalah tentang faktor individual. Individual maksudnya begini,
Setiap pribadi-pribadi tertentu memiliki keunikan, talenta, dan bagian yang diberikan Tuhan kepadanya untuk bisa sukses. Ketika dia bisa bekerja dengan keras, dia bisa sukses. Tidak bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, faktor yang ketiga, faktor sosial. Terkadang perjuangan itu dimulai dari sebuah keputusasaan. Kemudian yang berikutnya adalah faktor ekonomi. Ekonomi itu adalah kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jelas ya, ketika ekonomi kita memiliki persoalan, namanya challenges and response, maka otomatis kita akan berjuang untuk memenuhinya. Ketika teman kita memiliki makanan, kita terdorong juga untuk memakan makanan yang sama. Ketika lingkungan kita memakai pakaian-pakaian tertentu yang kita anggap lebih baik lah tentunya, maka kita pun terdorong juga untuk memilikinya. Itulah faktor yang keempat, itu disebut dengan faktor ekonomi. Kemudian di Indonesia juga faktor yang kelima itu faktor politik. Nah, ini juga poinnya. Banyak orang memiliki jabatan, mencapai kesuksesan di Indonesia dari cara politik. Oke, tahu tentunya politik. Politik itu adalah sistem yang dibangun untuk mengatur sebuah negara. Di Indonesia nanti diwakili oleh partai-partai politik. Perhatikan ini. Kalau kita berbicara tentang Presiden Jokowi, jelas faktor politik membuat presiden kita dari seorang pengusaha kayu bisa menjadi seorang presiden, pemimpin di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Artinya adalah di Indonesia ini seluruh sekolah terbuka untuk semua. Seluruh sekolah terbuka untuk siapapun untuk belajar, tidak ada tertutup. Kecuali tentunya ada sekolah-sekolah tertentu. Ada sekolah untuk putra, sekolah putri yang nggak bisa gabung lah, kan begitu masalahnya. Tapi dalam dunia Indonesia, dunia pendidikan Indonesia, faktor pendidikan, kemudahan akses pendidikan harus kalian manfaatkan. Ingat, itu caramu untuk bisa lebih tinggi kelasmu daripada yang sekarang ini. Paham? Tidak akan lupa Bapak ingatkan, selalu berulang-ulang dalam pelajaran. Ingat, materi bukan untuk dihafal. Ingat, bukan dihafal, tetapi dipelajari dan menjadi kekuatan hidup. Kenapa? Dalam materi tadi telah kita ketahui bagaimana sebuah mobilitas mengubah semangat menjadi orang yang terbaik di masa depan. Ingat, kita tidak bisa memilih di mana kita lahir. Tetapi ingat, kita bisa memilih di mana kita akan meninggal. Apakah kita meninggal sebagai orang yang sukses atau kita meninggal sebagai orang yang sekarat? Anak didik kami yang menentukannya. Tetap semangat. Oke, kita teruskan materinya, dan ini menjadi bagian yang terakhir dari sesi kita kali ini, yaitu faktor penghambat. Tadi kita sudah berbicara tentang faktor pendorong. Kenapa mobilitas sosial itu bisa terjadi? Sekarang kita bahas lawannya. Kenapa hal itu tidak bisa terjadi? Kita definisikan adalah faktor penghambat itu adalah hal-hal yang membuat mobilitas sosial tidak bisa terjadi. Nah, di buku kita ada dua disebutkan di sana. Yang pertama adalah kemiskinan. Ini dia. Kemiskinan. Anak didik kami sekalian, kemiskinan yang dimaksud di sini banyak hal. Namun terutama adalah ketidakmampuan seseorang atau individu untuk memenuhi kebutuhannya.
Ingat, kemiskinan itu sifatnya memang betul-betul membuat kita sangat-sangat tidak bisa bergerak. Nah, yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi di sini artinya adalah pemilah-milahan, pemisah-misahan, sehingga seorang individu tidak bisa masuk ke dalam kelompok tertentu. Di Indonesia saat ini sudah hampir tidak ada lagi. Beda ketika zaman penjajahan. Ketika orang-orang yang terjajah didiskriminasi, dipisahkan, tidak dibolehkan masuk ke dalam kelompok tertentu, maka mobilitas sosial yang diinginkan tentu tidak akan pernah terjadi. Nah, anak didik kami, inilah materi kita, inilah pelajaran kita, yang di awal tadi Bapak katakan, tujuan kita belajar bukan untuk hafalan, tetapi menjadi pembelajar sejati. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati semua niat dan keinginan kita dan harapan kita. Kalian menjadi pemimpin tangguh di masa depan. Halo anak didik Bapak seluruhnya, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian menonton video kali ini, pesan Bapak sebagai penutup hanya satu: menjadi orang kuat, menjadi orang tangguh, yang berilmu, berdisiplin. Namun di atas semuanya itu, tanpa kau berjuang sendiri, tidak akan ada artinya. Karena itu Bapak tutup materi kali ini dengan sebuah semangat. Ayo, jadilah menjadi pribadi pembelajar dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Salam sehat, salam maju.